Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjawab beberapa pertanyaan dari anggota kelas E6 guna memenuhi tugas mata kuliah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Silverius Taiseran SSTP MAP. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Nindya Praja Ahmad Purkon, NPP 300396 dari kelas E6, absen 2, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, asal pendaftaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan 3 rekan saya lainnya, yaitu Daniel Bayubuana, Devianti, dan Demiana Kikmotep Katimko. Selanjutnya, pertanyaannya akan dijawab terlebih dahulu oleh Devianti. Kepada Devianti, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nindya Praja Putri Devianti, NPP 300184, kelas E6, absen 8, merupakan anggota dari kelompok 5. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pertanyaan yang telah diajukan oleh rekan-rekan. Baiklah, pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Aditya Wardana Wamnebo, merupakan anggota dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, mengapa pelaksanaan otonomi daerah diikuti dengan desentralisasi fiskal? Jawabannya adalah, menurut pendapat saya, desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal atau keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini merupakan suatu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Maka, dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan agar menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Maka, desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri, sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan oleh Alih Aman Hasibuan kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana konsep desentralisasi yang dijalankan di negara Indonesia beserta sebutkan dasar hukum yang mengatur tentang desentralisasi. Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, beserta desentralisasi ekonomi. Desentralisasi dijalankan di Indonesia sebagai sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terwujudnya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang desentralisasi adalah yang pertama Undang-Undang NKRI tahun 1945, yang dimana di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal serta bab yang membahas mengenai pemerintahan daerah. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 25 tahun 1998. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 34 tahun 2000, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Alia Ramadhani kelompok 2. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa manfaat diterapkannya otonomi daerah di Indonesia.
Jawabannya adalah beberapa manfaat otonomi daerah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pemerintah tidak terfokus di pusat sehingga diharapkan aturan-aturan yang disusun oleh pemerintah daerah akan lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah dan karakter masyarakatnya masing-masing. Yang kedua, pemerintah daerah lebih leluasa mengelola aspek hidup di wilayahnya, asalkan tetap berpedoman pada aturan yang sudah ditentukan oleh pusat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, pemerintah daerah dapat ikut berperan serta dalam pengelolaan pemerintahan pusat dengan mengacu pada kondisi wilayah masing-masing. Yang keempat, mempermudah administrasi pemerintahan karena pemerintah daerah mendapatkan kewenangannya sendiri. Yang kelima, lembaga-lembaga masyarakat setempat yang ada bisa lebih dilibatkan sehingga akan berfungsi dengan baik untuk kepentingan bersama. Yang keenam adalah kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan dengan aturan yang sesuai. Mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen yang memiliki kondisi, latar belakang, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Yang ketujuh, perputaran barang dan jasa dapat lebih lancar di daerah karena diatur dengan birokrasi yang lebih sederhana. Yang kedelapan, mampu lebih menarik investor untuk berinvestasi di daerah yang bersangkutan. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan oleh Andi Muhammad Fatur, kelompok 3. Pertanyaannya adalah, mengapa dengan status otonom yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia, tidak semua daerahnya menjadi maju atau berkembang pesat? Jawabannya adalah, menurut pendapat saya, dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Oleh karena itu, maju atau tidaknya daerah di Indonesia tergantung kepada pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Apabila kerjasama pengelolaan daerah antar masyarakat dan pemerintah berjalan baik, maka akan membuahkan hasil yang bagus yang mengarahkan kepada kemajuan bagi daerahnya. Tetapi sebaliknya, jika pengelolaan daerah tidak bagus dan masyarakat dan pemerintah tidak bekerjasama dengan baik, maka daerah itu akan sulit untuk menjadi daerah yang maju. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan oleh Angelina Marvella Kome, kelompok 6. Pertanyaannya adalah, dalam filosofi desentralisasi dan otonomi daerah, apakah ada perbedaan dari kedua hal tersebut dan jelaskan? Jawabannya adalah, menurut pendapat saya, di Indonesia, pemerintah daerah menggunakan sistem ekonomi di daerah untuk mengatur wilayahnya. Singkatnya, otonomi daerah adalah kebijakan untuk mengatur daerahnya sendiri. Memberikan otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem negara yang lebih efektif. Selain otonomi daerah, sistem lainnya adalah desentralisasi. Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menggunakan sistem ini adalah jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulau, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang diajukan oleh Erwinda Hepieksita, kelompok 4. Pertanyaannya adalah, jelaskan sistem desentralisasi pada masa penjajahan Jepang dan desentralisasi pada masa sekarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi desentralisasi pada masa Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, berakhirnya desentralisasi dan otonomi daerah, masa penjajahan Belanda ditandai dengan tergantinya rezim kolonialisme Hindia Belanda oleh Jepang. Hal ini dapat dijelaskan melalui berbagai perubahan bentuk pemerintahan yang telah ada pada masa penjajahan Hindia Belanda oleh pemerintah Jepang dengan perubahan yang mendasar seperti struktur pemerintahan sebelum masuknya Jepang terdiri atas gubernur jenderal, gubernur, residen dan controller, kosunan, bupati, wedana, dan asisten wedana. Kemudian diubah menjadi struktur yang lebih bersifat teritorial yang dibagi ke dalam 3 komando.
oleh pemerintahan Jepang, yaitu yang pertama Sumatera di bawah Komando Panglima Angkatan Darat 25 yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Yang kedua, Jawa dan Madura berada di bawah Komando Panglima Angkatan 26 yang berkedudukan di Jakarta. Daerah lainnya berada di bawah Komando Panglima Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. Otonomi daerah pada masa reformasi. Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah krisis-krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim, dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis. Pemerintah Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Soeharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan dengan beberapa pilihan, yaitu melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah yang berarti mengurangi peran pemerintahan pusat dan memberikan otonomi kepada daerah, pembentukan negara federal atau membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat. Ini pemerintah Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa hal yang mendasari mengenai otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang sangat berbeda dan digunakan hingga sekarang. Baiklah, itulah jawaban-jawaban yang dapat saya berikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan rekan-rekan. Semoga jawaban yang saya berikan dapat dipahami. Dan sekian, terima kasih. Saya ucapkan kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Daniel Bayu Buana. Kepada Daniel, saya persilakan. Jawaban untuk soal nomor 11. Penerapan desentralisasi seyogyanya mempermudah pemerintah dalam melaksanakan proses administrasi sampai ke daerah pelosok dengan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Tetapi hal ini bertentangan dengan fungsi utama desentralisasi, yang mana faktor yang berkaitan dengan moral menyebabkan korupsi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan yang rumit, peraturan yang berbelit-belit dan tidak jelas, hierarki organisasi yang terlalu kaku, dan persaingan politik dapat menyebabkan seorang pejabat terjebak dalam tindakan yang dipersepsikan sebagai korupsi. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya perilaku dan komitmen aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Ketiadaan sistem yang terintegrasi dalam strategi pemberantasan korupsi menyebabkan aksi pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan formulasi alternatif kebijakan pemberantasan korupsi yang komprehensif, berdasarkan pada asas akuntabilitas dan partisipasi publik, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penerapan desentralisasi akan berjalan sesuai apabila penggerak yang dalam hal ini pemangku kepentingan atau pemerintahan mempunyai kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya. Jawaban untuk soal nomor 12. Kelebihan desentralisasi zaman kolonial Belanda yang masih dipakai hingga saat ini. Yang pertama, desentralisasi melahirkan birokrasi pemerintahan kolonial yang kuat. Semakin terbentuknya format pemerintahan daerah dalam kerangka Hindia Belanda sebagai satu kesatuan wilayah. Yang kedua, struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Lalu, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
Yang keempat, dalam menghadapi masalah yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dapat ditingkatkan. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Yang terakhir, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Untuk jawaban soal nomor 13, yakni kepanjangan dari nama Helvetius Caecilius. Ya, kepanjangan dari nama Helvetius Caecilius adalah Levinus Wilhelmus Christian Caecilius. Untuk jawaban soal nomor 14, tujuan otonomi daerah tahun 1999 jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyampaikan secara eksplisit tentang desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah bagi kepentingan dari kesejahteraan masyarakat di daerah. Karenanya, pemerintah daerah harus menjadikan otonomi daerah dan desentralisasi sebagai modal awal bagi upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah yang berorientasi untuk kepentingan daerah. Sehingga paradigma pembangunan di daerah akan berubah menjadi pembangunan daerah di daerah oleh daerah untuk kepentingan daerah. Dan jika dilihat dari berbagai sisi tujuan dari otonomi daerah tahun 1999 bisa disampaikan jika ditinjau dari sisi politik, maka harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Dari segi ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Sementara itu, dari kacamata sosial juga menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Lalu, mengetahui masalah-masalah yang menjadi kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. Selain itu pula dapat mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju satu daerah yang otonom dan tingkat keberhasilan dalam pencapaian program bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonom. Jawaban untuk soal nomor 15. Hal-hal yang dapat diambil dari sistem pemerintahan Belanda oleh bangsa Indonesia antara lain, yang pertama, pemerintahan Belanda mengubah sistem pemerintahan dari administrasi tradisional menuju sistem administrasi modern. Yang kedua, adanya penerapan parlemen, birokrasi atau pelayanan sipil, bahkan dasar demokrasi walau masih terbatas dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Ketiga, memperkenalkan ajaran trias politika dalam sistem pemerintahan yang tentunya sudah kita pakai sistem ini hingga sekarang. Untuk jawaban soal nomor 16. Adapun strategi terbaik untuk menghilangkan paradigma korupsi di lingkungan pemerintahan daerah guna memperkuat sistem desentralisasi oleh pemerintah pusat, yakni melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan dan dukungan yang kuat dari lembaga pemberantasan korupsi untuk membongkar kekuatan jaringan kartel korupsi dalam konteks
well-organized crime. Yang kedua, mengedepankan edukasi pemahaman terhadap resiko korupsi sebagai dilakukan tindakan represif bila mana terjadi pelanggaran. Yang terakhir, memastikan legitimasi hukum yang kokoh terhadap lembaga pemberantasan korupsi. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri, Nindya Prajaputri Damiana Hikmotep Katimko, NPP 301459, dari kelas E6, absen 6, anggota kelompok 5. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1 yang diwakilkan oleh Lisna Agustina. Pertanyaannya adalah, apakah ada hubungannya otonomi daerah dan pembangunan daerah? Jawabannya adalah, otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan potensi daerah selama aset tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan nasional. Kemudian, pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan anggaran daerah dan bantuan pusat untuk kepentingan masyarakat lokal. Jadi, hubungan antara pembangunan daerah dengan otonomi daerah adalah pembangunan dapat dilakukan dengan menitik beratkan pada kebutuhan lokal dengan dasar kewenangan otonomi daerah. Jawabannya adalah, pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Kemudian, pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Kemudian, pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci kebersihan otonomi daerah. Jawabannya adalah, terdapat beberapa sanksi, yaitu dapat berupa penundaan data alokasi umum atau DAU, serta dana bagi hasil, kewajiban mengikuti pembinaan khusus bidang pemerintahan, pemberhentian sementara hingga pemberhentian permanen. Dengan berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ini, maka aturan sebelumnya yang mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rasid Kusuma Pranata. Pertanyaannya yaitu, mengapa dengan status ekonomi daerah yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia, tidak semua daerah bisa maju? Jelaskan menurut pendapat kelompok kalian. Nah, untuk jawabannya yaitu, dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Ilmu hukum tidak dapat terlepas dari dinamika politik dan kondisi geografis. Ia menjelaskan bahwa selain faktor geografis yang mempengaruhi sumber daya, baik manusia maupun alam, faktor kapasitas dan kapabilitasnya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap majunya suatu daerah. Karena tanpa pemimpin yang cakap, sulit bagi suatu daerah untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Jadi kalau menurut pendapat kelompok kami itu, kalau ini secara singkatnya ya, otonomi daerah itu dapat berkembang atau dapat maju di suatu daerah kalau sumber dayanya itu baik, SDM-nya baik, dan pemimpin di sana dapat mengolah SDM maupun SDA-nya secara baik ataupun teratur. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan Risang,
Apakah pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya dapat bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat? Jawabannya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa kerjasama daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan. Kerjasama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri. Penyelenggaraan kerjasama daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Jadi kerjasama antar daerah itu boleh, ada undang-undangnya juga, dan juga diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu pada nomor 28 tahun 2014 tentang kerjasama daerah. Jadi Risang bisa buka di situ tentang kerjasama daerah, itu pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2014. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Stefano Putra Tarigan. Apa yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah apabila gagal menjalankan otonomi daerahnya dengan baik? Nah, jawabannya itu yang dilakukan pemerintah pusat yaitu melakukan evaluasi pada bagian daerah yang gagal dan menjalankan reformasi birokrasi. Mengapa? Karena pelaksanaan otonomi daerah yang baik tidak bisa lepas dari peran birokrasi. Bila birokrasi belum baik, maka desentralisasi dan otonomi daerah pun tidak akan bisa dilaksanakan secara maksimal dan berakibat gagal. Jadi pemerintah pusat itu harus melakukan evaluasi dulu kepada daerah yang otonominya gagal. Apa permasalahan di situ, kenapa bisa gagal? Setelah itu baru dilakukan reformasi, apa yang perlu diperbaiki sehingga otonomi yang diberikan pun dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada Yunan. Yunan bertanya yaitu menurut saudara-saudari apakah keputusan dengan pemberian desentralisasi kepada masing-masing daerah sudah sangat baik atau masih ada kekurangan? Nah, kita harus paham dulu desentralisasi itu apa. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Keuntungan desentralisasi yaitu mengurangi penumpukan pekerjaan pada pemerintah pusat. Menghadapi masalah yang mendesak, daerah tak perlu menunggu instruksi pemerintah pusat karena hak dan wewenangnya sudah diberikan kepada pemerintahan daerah. Yang ketiga itu mengurangi birokrasi yang buruk karena keputusan atau kebijaksanaan dapat segera diambil. Dapat diadakannya pembedaan dan pengkhususan bagi bagian-bagian tertentu. Kelima, daerah otonom yang menerima tadi bisa dijadikan daerah ketenangan. Landasan pokok otonomi daerah juga agar dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Nah, kelemahan desentralisasi yaitu struktur pemerintahan yang memang menjadi tambah kompleks tapi sulit berkoordinasi. Kedua, keseimbangan keserasian antar daerah dapat terganggu. Ketiga, dapat menimbulkan daerahalisme, yaitu kedaerahan. Keempat, keputusan lazimnya membutuhkan waktu yang lama. Kelima, butuh biaya yang banyak. Nah, kesimpulan dari pertanyaannya Yunan tadi, apakah keputusan dengan pemberian desentralisasi kepada masing-masing daerah sudah sangat baik atau masih ada kekurangan? Ya, jika daerah tersebut melaksanakan desentralisasinya dengan baik, maka dia akan mendapatkan keuntungan seperti ini, mengurangi penumpukan pekerjaan pada pemerintah pusat, dan lain-lain. Sedangkan jika dia tidak melaksanakan desentralisasinya dengan baik, maka akan terjadi adanya kelemahan pada struktur pemerintahan, jadi tambah kompleks tapi sulit berkoordinasi. Keseimbangan keseharian antar daerah dapat terganggu, dapat menimbulkan daerahalisme atau kedaerahan. Keputusan lazim yang membutuhkan waktu yang lama, butuh biaya yang banyak.
Oke, sekian yang dapat kami dari kelompok 5 sampaikan. Lebih dan kurangnya kami meminta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.